Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasrobihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Madkhul Ilmi Alugo, Bapak Ervan Ghazali, dan yang saya hormati pula rekan-rekan perjuangan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidaul Amaliyah dari kelas PBA 2C NIM 210810-2008. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang deskripsi umum ilmu linguistik. Deskripsi umum ilmu linguistik secara etimologi, kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris dari kata linguistik. Kata ini merupakan kombinasi dua kata, yaitu linguis dan imbuhan kata each. Kata linguis sendiri adalah hybrid, campuran dua kata dari bahasa yang berbeda, yaitu kata lingua dari bahasa Latin dan imbuhan akhiran sufiks is dalam bahasa Inggris. Jadi, linguistik secara etimologi adalah ilmu tentang bahasa. Secara terminologi adalah yang pertama, ilmu yang mengkaji bahasa manusia, yaitu bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah studi ilmiah tentang bahasa. Letak keilmiahan linguistik ada tiga. Yang pertama, eksplisit, yang kedua sistematik, dan yang ketiga objektif. Eksplisit yaitu tegas atau tidak terbelit-belit. Kalau sistematik itu ilmu pengetahuan yang disusun secara teratur dan berurutan. Kalau objektif itu menjelaskan sesuatu yang terjadi sesuai dengan fenomena. Wilayah kajian linguistik. Yang pertama adalah mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah pendekatan analisa bahasa berdasarkan aspek internal bahasa yang terdiri dari bunyi, struktur, dan makna. Nah, mikrolinguistik itu cabangnya ada 4. Yang pertama ada fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang berfokus dalam mengkaji bunyi dan sistem bunyi bahasa. Yang kedua ada morfologi, yaitu cabang linguistik yang mengkaji struktur bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu kajian tentang prinsip-prinsip dan proses penyusunan kalimat dalam sebuah bahasa. Yang keempat ada semantik. Semantik yaitu studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan bahasa. Nah, selanjutnya ada makrolinguistik, yaitu bidang linguistik yang mengkaji bahasa, hubungannya dengan interdisipliner dan bidang terapan. Nah, linguistik interdisipliner terbagi menjadi 9. Yang pertama ada pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari makna yang dimaksudkan si penutur tersebut. Yang kedua ada sosiolinguistik, yaitu mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, dan pemakaian kata yang tepat dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga ada historical linguistik, yaitu perubahan bahasa dan hal-hal yang timbul dari perubahan tersebut, perkembangan bahasa dari waktu ke waktu. Yang keempat ada psikolinguistik, yaitu orang belajar dan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan ide. Yang kelima ada neurolinguistik, yaitu ilmu linguistik dan ilmu kedokteran yang mengkaji hubungan antara otak manusia dengan bahasa. Yang keenam ada antropolinguistik, yaitu hubungan antara bahasa dan kebudayaan di dalam suatu masyarakat. Yang ketujuh ada linguistik komputasi, yaitu ilmu yang mempergunakan teknik komputer dalam penelitian bahasa dan kesusastraan. Yang kedelapan ada stilistika,
yaitu pemilihan kosakata, majas, rima, matra, dan struktur kalimat. Yang kesembilan ada dialektologi, yaitu studi mengenai variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya ada linguistik terapan. Linguistik terapan terbagi menjadi 8. Yang pertama ada linguistik edukasional, yaitu ilmu yang khusus mengkaji, menganalisis, menerangkan, dan menjelaskan tentang praktik pelaksanaan pengajaran bahasa dan pendidikan bahasa yang berdasarkan teori-teori. Yang kedua ada penerjemahan, yaitu metode atau teknik dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Tujuannya adalah menghasilkan terjemahan yang semirip mungkin dengan naskah aslinya. Yang ketiga ada perkamusan. Perkamusan itu yang berkaitan dengan kamus. Kamus itu berfungsi sebagai referensi yang berupa kata yang disusun secara alfabetis. Yang keempat ada linguistik forensik, yaitu menganalisis dan meneliti tentang kebahasaan yang digunakan sebagai alat bantu pembuktian di pengadilan atau jika ada kecopetan atau rekaman-rekaman gitu. Jadi linguistik forensik itu yang berhubungan dengan pengadilan atau hukum ya. Selanjutnya ada terapi wicara, yaitu metode atau terapi yang mengatasi masalah bicara. Misalkan yang pertama pada anak-anak kecil, yaitu ya dilatih untuk berbicara, atau kepada orang yang mengalami penyakit stroke. Jadi bicaranya terapi bicara lagi seperti anak-anak. Selanjutnya ada linguistik medis, yaitu pengobatan penyembuhan untuk orang yang cacat bahasa. Terus ada grafologi. Grafologi itu adalah ilmu yang mempelajari kepribadian seseorang lewat tulis tangannya. Jadi dengan hasil karya tulis tangannya itu sudah mencerminkan kepribadian seseorang. Selanjutnya ada mekanolinguistik, yaitu bidang linguistik terapan yang mencakup penggunaan linguistik untuk ilmu komputer dan usaha untuk membuat mesin penerjemahan memanfaatkan komputer sebagai penelitian bahasa. Konsep-konsep dalam kajian kebahasaan. Yang pertama ada perspektif dan deskriptif. Perspektif adalah pandangan tentang bahasa yang lebih berorientasi kepada aturan-aturan gramatikal yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada deskriptif, yaitu pendekatan tentang bahasa secara objektif. Kajiannya difokuskan pada penggambaran nyata terhadap gejala-gejala kebahasaan yang terjadi di lapangan dan tidak menghakimi benar atau salah. Yang kedua ada sinkronis dan diakronis. Sinkronis adalah telaah bahasa berdasarkan gejala-gejala bahasa yang bersifat sejaman yang diucapkan para penuturnya. Yang kedua ada diakronis, yaitu mempelajari suatu bahasa dalam fase-fase perkembangan bahasa dari kurun waktu yang berbeda. Yang ketiga ada teoritis dan terapan. Linguistik teoritis, yaitu bidang linguistik yang mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam suatu bahasa. Yang B ada linguistik terapan, yaitu ilmu kebahasaan yang mengidentifikasi dan memberikan solusi bagi dunia nyata sehingga bisa diterapkan secara praktis. Selanjutnya yang keempat ada historis dan komparatif. Linguistik historis, yaitu cabang dari linguistik yang menyelidiki perkembangan bahasa dari suatu masa ke masa serta menyelidiki perkembangan dari bahasa ke bahasa lain. B. Linguistik komparatif, yaitu kajian yang membandingkan dua bahasa atau lebih sebagai objek kajiannya. Yang kelima ada langue, dan parole.
A. Langage. Langage adalah sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berorientasi secara verbal di antara sesama penggunanya. Yang B ada Langwe, yaitu sistem bahasa yang digunakan secara kolektif yang disepakati oleh sesama pengguna bahasa. Yang C ada Parole, yaitu bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu berupa tindakan tuturan. Yang keenam ada kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak yang berisi pengetahuan tentang kaidah serta konfigurasi sistem bahasa. Yang B ada performansi, yaitu pemakaian bahasa itu sendiri di dalam keadaan yang sebenarnya. Performansi merupakan tuturan yang aktual. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada fungsional dan formalisme. Fungsional didefinisikan sebagai sebuah bentuk komunikasi. Formalisme adalah bahasa sebagai seperangkat kalimat yang memiliki arti atau makna dan tata cara pengucapannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.